tergantung kalian mau motong apa, jaringan kulit yang tipis atau yang tebal. Kalau yang di muka itu kan tipis ya, itu aja. Kita cuma butuh irisan yang tipis, pegangnya kayak pensil, jadi dia lebih steady irisnya. Tapi kalau kalian butuh mengirisnya perut, yang perut pasiennya gendut, ya pegangnya gini. Tadi gini, jadinya gini. Mau gini, tergantung butuh kekuatan apa enggak. Terus sini ada sebenarnya ada masnya nggak ya? Permisi dokter, izin merekam ya? Biar dikasih ininya ya. Pasang DC segala. Sepertinya nanti tuh. Nggak usah lah. Pesonya nggak dikasih ya? Oh ini. Ini ada nomornya. Nomornya itu kalau nggak ganjil genep. Kalau nomornya ganjil, jodohnya yuk ganjil. Ini juga ada nomornya. 11. Ganjil. Ganjil jodohnya ganjil. Ketoke. 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 Ketoke salah. Enggak jodoh. Masangnya contohnya aja, mudah-mudahan ini jodohnya. Masangnya pakai ini nipple holder. Barang ini tidak boleh dipegang. Nanti kalau pas kamu ujian ini tidak boleh dipegang ya. Steril. Bukan, udah tajam, nggak boleh dipegang. Iya juga. Udah tajam nggak boleh dipegang. Kalau ini jodohnya ini bisa masuk sini. Bismillah jodoh. Bismillah jodoh. Tidak jodoh. Ya, Masanya gini ya. Cari lagi. Ini dia ada jalurnya. Masanya gini. Ini nanti kalau dia ngeklop, ini jodohnya lek. Betul lek. Tapi kuali boleh masang. Betul. Ini jodohnya. Masangnya gitu. Lihat ini. Oh iya. Gini kan? Ini kan harusnya gini. Masukin tengah sini. Klik. Oh. Latihan. Nombor yang sama. Makanya pokoknya masuk dari ini. Nanti latihannya di rumah. Selalu taruh di sini. Bengkok ya. Oke. Pisaunya macam-macam. Jadi benar ya. Kalau ganjil jodohnya ganjil, genep jodohnya genep. Kalau pas ujian dilihat sebelum mulai. Nanti kalian ujiannya ngiris sama jahit? Ngiris juga nggak? Apa cuma langsung jahit? Ngiris juga ada. Nah, itu jenis-jenis blade-nya macam-macam. Ada yang besar tergantung kebutuhan, besar kecil lah. Ini sebenarnya nggak terlalu. Nanti seadanya yang disediain di operasi apa di pas ujian gitu. Nah ini pegangannya kayak tadi bilang kayak pensil. Tapi memang prinsipnya yang lebih sering memang kayak pensil. Ini. Terus ngirisnya, ngirisnya ini masuk dulu 90 derajat. Tusuk dulu, tek. Misal kalian nggak mau dalam, cuma mau dermisnya doang. Udah 90, miringin agak 60, tarik. Pokoknya harus tusuk dulu, baru miringin, tarik. Gitu. Yakin aja, nggak apa-apa. Ya, coba mau coba tangannya. Astagfirullah. Gunting. Tak jelasin di sini aja ya. Gunting itu ada macam-macam. Ada gunting buat benang, ada gunting buat jaringan, ada gunting buat plester pun ada. Khusus. Biasanya buat jaringan itu dia agak bengkok gini. Ah, nih. Potong-potong jaringan nih. Bengkok ini. Kalau di sini namanya apa nih? Mesembung. Ya betul. Ya. Megangnya
jari manis, jari tengah buat nahan. Direksinya pakainya pakai telunjuk. Buat direct. Terus kalau misal motong benang, biasanya pakainya guntingnya ini nih. Bawahnya tumpul, atasnya tajam. Cara motongnya masukin gini, lihat, potong. Biasanya kayak guntingnya. Ya. Nih, motong misalnya ini benang masih panjang nih ya. Ini benang masih panjang, kita mau mendekin, kan nggak kelihatan. Motongnya misalnya ini gini, hadapin sini. Keluar gini misalnya. Ini kan kalian kelihatan nih panjang yang akan kepotong nanti mau sisanya seberapa nih. Misal jahit kulit itu rata-rata kan benangnya ditinggal 0,5 cm ya. Biasanya sepanjang ini aja. Sepanjang ini. Nah, makanya ketika potong gini jangan gini. Kalau gini kalian nggak tahu nih. Nanti pendeknya seberapa. Nah, kalau kayak gini kalian bisa tahu nih. Potong. Nah, panjangnya kan sesuai ini. Dan ini kan tumpul yang di bawah terlindungi. Jangan yang tajam yang di atas. Itu gunting. Jadi guntingan. Jadi habis ini kalau kalian mau motongin lemaknya, needle holder. Nah, gimana cara bedainnya? Ini, sama ini. Nah, ini kan kayak sama semua nih. Kayak cuman penjepit doang. Apa bedanya? Yang buat megang jarum namanya needle holder. Jangan kebalik sama ini ya, misalnya klem sama kecil. Kalau kalian nggak merhatiin, kalian bedanya apa? Dia lebih bantet. Terus lihat dalamnya. Dia ada selanya. Ini cuma gerget tok. Dia lebih bantet. Jangan kebalik, nanti kalian jahit pakai ini diketawain. Ya, ini namanya needle holder. Mundur cirinya ngomongnya holder. Pegangannya sama. Pokoknya prinsip yang benda-benda kayak gini pegangannya sama. Ya. Ini kalau bisa jempolku kadang itu yang bikin susah, kalian nggak sadar ini masuk satu ruas jari gini. Terus nanti kalian kayak kesusahan, susah jarumnya nggak masuk nggak mau keluar. Nah, padahal ini ketelesot di jempolmu sendiri. Nah, makanya ini jangan sampai masuk satu ruas, ini satu ruas saja. Jadi kontrolnya lebih enak. Masuk ke mikir jarumnya saja. Jarum juga jangan dipegang pakai tangan. Biasanya nanti pas ujian udah disediain di kamnya ini. Pegangnya biasa aja ini. Kalian mau mindahin biasa. Katanya prinsipnya. Oh. Sampai 3 kali. Ini ada kuncinya. Ini harus latihan juga. Cara cobain aja, coba. Kunci lepaskan. Bedanya kunci satu biasa nggak? Lebih kencang aja. Biasanya tapi kalau pas kamu jahit lebih baik sampai 3. Takutnya nanti lepas jarumnya. Tergantung. Kalau jaringan yang mau kamu tusuk keras, kamu lebih butuh cengkraman kuat. Tapi kalau buat kadang kan kita butuh nanti ya pas di lapangan kita butuh buat ngunci benang gini nih. Kalau benang kuncinya satu aja, karena kalau dia sampai kamu kunci ini kekuatan rusak seratnya. Nanti ketika kamu lanjutan mau jahit putus nanti bisa-bisa. Ya. Nah, ini satu kali aja tapi kalau benang biasanya satu kali. Oke. Kita coba lagi ya. Ini kan jarum standar ya. Biasanya kalian jepitnya itu di sepertiga lengkungannya.
Oke. Benangnya, jarumnya. Jarum itu biasanya dipegangnya pas. Kita anggap aja ada 3 bagian, 1, 2, 3. Makanya kita bagi sepertiga. Nah, biasanya ngambilnya enaknya ya sepertiga dekat pantatnya jarum. Kita anggap ini matanya jarum, ini pantatnya jarum. Ya. Pantat itu tempatnya benangnya. Cara masang benangnya gimana? Kalau udah kalian udah parkir ini kayak gini, kita omongnya parkir aja ya. Kalian pegang udah gini. Misalnya besok ujian pakai benang yang lepasan kayak gini, ini diputar gini, masukin. Bingung nggak? Tak lepas lagi. Ini kayak gini. Ini jepit pakai nomor gini. Naikin ke atas. Naikin ke atas gini. Masukin. Wow. Harus latihan, coba aja. Ya. Nanti nyoba satu-satu. Kalau udah di sini tinggal jahit. Jahitnya gimana? Nanti dulu jahit betulnya dulu. Pokoknya ini ya. Udah siap, misalnya ini udah siap, parkirin dulu aja. Dah. Nanti tak kenalin alatnya dulu. Pinset. Pinsetnya ada 2 macam. Ada anatomis, ada chirurgis. Yang utama 2 ini ya. Anatomis yang nggak ada giginya, lihat 7 nih. Ini chirurgis. Oke. Megang. Biasanya ini buat megang jari organ-organ yang udah di dalam, maksudnya yang lembut-lembut, megang usus, kamu megang lemak atau megang otot yang biar nggak merusak jaringannya. Ini kan kalau ini kan ada giginya tajam. Nah ini buat megang kulit biasanya, kulit putih yang kira-kira kamu butuh cengkeraman gitu. Karena kalau pakai ini dia licin, licin nggak bisa. Megang kulit pakai ini nggak bisa, ini nggak rusak. Nah pakai ini udah justru mending ini. Jadi baiknya kalau pas kalian ujian harusnya pakai ini. Nah, tapi kalau kalian tidak terbiasa kayak tadi ini kan giginya kayak gini ya. Nanti ketika kalian mindahin jarum, kalian akan kesusahan kalau tidak terbiasa. Karena kan harus ngepasin di giginya ini. Ya, saranku kalau ujian udah pakai ini aja. Ujian pakai ini aja, pakai anatomis saja. Selama nggak dipermasalahkan ya. Oke, pakai ini aja. Kalian megang jarumnya lebih aman. Kamu mau model gimana nggak masalah. Kalian nggak harus ngepasin megang jarumnya. Itu saran aja sih, itu praktikal aja. Biasanya sih nggak dipermasalahkan mau pakai pinset yang mana. Klem, harus dijelasin klem sekali ya. Bisa pakai klem juga nggak? Klem itu ada macam-macam. Istilahnya ini intinya buat jepit aja. Kita itu habis kita belek. Misal kita aku mau lihat organ di bagian dalamnya, nanti butuh namanya, misalnya apa butuh dijepit, atau misal ini ada yang bleeding, kita nemu ada pembuluh darah, ada ya alatnya. Ini sebenarnya kalau nggak melengkung, nggak ada klem yang melengkung. Tapi ini cover. Kalau klem pembuluh darah mirip kayak gini, bengkong begini, tapi dia nggak ada matanya di depan. Ini namanya apa, Dok? Ini koker nih. Koker. Itu buat apa? Kocer nih kan. Kocer. Koker. Itu buat apa, Dok? Ini kalau
buat Kok voucher itu yang buat itu loh. yang buat Buat mancing enggak nih? voucher bukan itu voucher bukan? Oh, setengah voucher ya itu. Ini sama, ini buat biasanya kalau ada lipum atau ketemu tumor tapi lipoma gitu ya. Terus kita buka set, kan kita mau eksisi misalnya, mau ngeluarin lipumnya. Ini buat megang tumornya, karena dia ada giginya kan, buat megang. Jadi kalau udah megang, kita bisa bebasin. Misalnya ini ya, kita anggap ini pusatnya lipumnya ya. Sungai. Kayak gitulah. Pokoknya ini saya ada benjolan. Kan? Ini buat megang. Nah, habis itu kita bisa ngiris-ngiris bawahnya, bebasin. Ya. Kalau yang penting itu pembuluh darah. Tapi kalian kayaknya fokus jahit aja. Tujuannya jahit tak? Betul. Oke. Lagi ya ini tadi udah ya cara pasang scalpel di my border udah. Oke, misal tadi udah disiapin nih benang udah kita pasang. Yang penting kalau aseptik apa digitnya? Dalam keluar. Ya betul, dari dalam keluar. Oke, sentrifuga dari dalam keluar. Langsung. Lalu kan sentrifuga dari dalam keluar. Kalau udah di luar jangan dimasukin lagi, wah. Pokoknya jangan sini. Misalnya biasanya di sini tempat sampah mana? Ya. Ketika ini udah. Ya, kalau udah setting apa ya? Pasang itu box steril. Kalau ujiannya sambil ngomong gitu kan? Iya. Pokoknya ngomong terus. Kamu nggak salah belum? Perjangan lah. Jahit doang tapi nggak ngomong nanti dikira Mbak Jahit. tulisnya ngapain? Kira nggak dilakui. Kalau ngomong kan, oh ini nggak tahu nih prinsipnya. Dah. Ini ceritanya udah di sisi. Seperti tadi saranku, kita pakai pinsetnya yang gampang aja, yang nggak susah. Ini pinset ini fungsinya buat megang. Harusnya gini ya. Ini. Kalau nanti kalau udah ngerti ya sebenarnya bebas aja tangannya. Tak ajarin cara benar dulu ya. Kalau lukanya lurus, jahitnya dari tengah atau dari samping? Samping. Dari tepi, ya. Terus jaraknya jahitannya berapa? Nanti sepengalamannya, kasusnya itu beda-beda nggak? Ada yang sirkul apa? Elips gitu atau lukanya apa sama semua lurus? Enggak. Benar. Iya. Tapi nggak tahu dapat soal yang mana gitu. Tapi sama. Oh, iya, Lukanya linear semua. Insya Allah. Harusnya iya. Ya, harusnya iya sih. Masa dipersulit ya? Kalau pengalamanku biasanya kalau satu ya cuma lurus gini doang, yang penting bisa saya. Eh, Kenapa? Nggak kamu bius. Nangis nanti dia. Itu nanti jangan lupa ya. Anestesinya berarti sebelum di wound care. Enggak, habis di Habis itu sih. Setelah dok steril sudah. kasih steril. Ini kan harusnya kita buat steril. Ini misalnya ya. Ini juga ini ada ya. Biasanya dikasih. Pura-pura. Kita masih ada. Ya, kita anggap ini. Kita beres PP semua toh? Sudah. Bukan apa-apa. Sayang udah beres PP nggak dipakai. Betul. Nih, kita jangan lupa buka ampul berarti ya. Iya. Biasanya ini tugas peserta ujian pertama.
Kalau peserta selanjutnya biasanya udah kebuka wis kata-kata baik. Absen 3. Udah bisa mecah hambul. Absen 3. Udah bisa mecah hambul. Belum. Absen 3 Biasanya nggak suruh mecahin dok. Saya nggak suruh mecahin. Oh iya. Ya, kan kalau memang udah dibuka ya wes biasanya kita tinggal nyiapin pastiin udah ada speknya, alatnya udah disiapin. Dah. Ini nanti anggaplah kita udah pakai handscoop. Pakai handscoop udah bisa semua. Bisa. Anggaplah kita udah pakai handscoop. Ya. Biasanya nanti ada yang bantu kok. Caranya diambil dibantu asisten. Misalnya ngono kayak sambil ngomong terus infiltrasinya dari ujung luka. Kenapa dari tepi luka? Kalau di klinis, kalau di teori harusnya dari sini, ya. Di tepi luka toh. Maksudnya dari kulitnya, tapi di pojokan nanti muter ke sana. Siputan. Yang mau dijahit kulitnya? Iya. Jadi kulit coba. Dah. Tapi nanti kalau pas klinis, ini kalau pas kalian udah nanti kerja, kamu suntik aja bagian kulit dalam sini, malah lebih nggak kerasa. Karena kan dia udah sobek, sarafnya udah rusak, malah lebih nggak kerasa daripada kamu nyuntik baru di sini. Malah kadang beken. Teriak-teriak. Kamu bukan orang Jawa ya deh. Dah. Jangan lupa ditanya dulu. Pak, Bu, masih kerasan enggak? Masih kerasan enggak? Ya. Oh ya, kalau ujian jangan lupa perkenalan diri, otomatis ya. Otomatis. Perkenalan diri, terus kalau memang disuruh anamnesis, terus habis itu info konsen anamnesis ya, info konsen buat tindakan ya. Itu biasanya ada poinnya. Lumayan, jahitnya melisih-melisih sedikit tak apa-apa lah, tapi poin yang lainnya maksimal. Udah. Ini biasanya jaraknya dari luka ke tusukannya setengah senti ya. Angkat dulu pakai ini, lanjut pakai ini. Nah ini hati-hati, kadang ini lepas, susahnya kalau pakai olor kayak gitu. Kalau benangnya besok kalian nggak usah pendek-pendek ya, nyusahin diri sendiri, potong panjang aja. Nah, bikin simpulnya, kalau jahit kulit langsung 2 kali. Ini kan gini, prinsipnya bikin huruf O. Ini benangnya di sini, tusuknya di sini, bikin huruf O. Jangan dibalik ini ya. Ini kan nggak O nih. Bentuk O sama nyambung sama benangnya ini nih. Ini kan O nih, melingkar gitu. Nah, ini di tengah tapi jangan ini di bawahnya. Kalau gini kan nggak O dong, nggak nyambung sama ini dong, ya kan? Nah, prinsipnya huruf O. Nanti dilihat, ini O 2 kali. Simbol pertama langsung 2 kali aja. Jadi, Forward semua ya? Apa depan semua? Dari depan ya? kalau satu depan dan belakang nggak jadi. Iya mas. Ya kan? Percuma. Mau tak contohin lagi nggak? Oh, berarti benangnya boleh dipegang. Udah, ini kan kalau kamu aman ya, lepasin aja. Tapi nanti rapotnya kamu harus pasang lagi. Tariknya harus sesuai. Nanti kalau udah narik gini, arahin pinggirnya. Udah, dapat 1. Bentuknya O lagi. Ini gini kan O nih. Kalau gini nggak O dong. O lagi. Tariknya sama. Ini selalu tarik ke sana. Tapi satu simpul. 1 kali. Satu kali. Udah cukup. Udah terjahit itu tuh. Kayak gini sebenarnya udah kunci. Kalau nggak usah tambahin lagi. Tambahin lagi boleh. Dah. Oke, lontongnya. Oke, tadi aku bilang bentuknya. Bentuknya ini gini, hadapin ke atas. Hadapin ke atas gini. Jadi kalian tahu nanti akan nyisanya segini, sepanjang ini. Tapi memang standarnya sisanya segitu dong. setengah senti. Tergantung, kalau jahitan dalam biasanya tetap dipangkal, misalnya dikit. Kamu jahit lemah, jahit khusus, karena kan nanti ini jadi korpal kalau kepanjangan.
kalau jahitnya kalau jahit kulit segitu. No. Disusunnya berapa jahitan? Kalau setengah sih 3. Ini biasanya 3. Diulang lagi caranya. Oke. Saya tak cari. Gas. Nah, lumayan benangnya panjang. Jangan nyusahin diri. Benang panjang. Tapi kalau kepanjangan itu ya kan nyusahin juga. Terlalu power. Nah, jarak antar jahitan ada 1 cm. Ini kan ini sama sini kan sekitar kurang lebih lah ya 1 cm. Jadi kalau mau ngitung jahitan benar itu panjang ini sama ini sama. Kalau kalian mau jahitnya jarang-jarang, ya ini dijauhin. Jarak tusukan ini sama ini dijauhin. Nanti kamu akan boleh ngambil. Nah, jaraknya lebih panjang lagi nanti boleh. Tapi biasanya kalau kulit standarnya segini. Cara gampangnya mana? Kita angkat ini 1 cm ya. Ini panjangnya jahitan 1 sama 2 harus sama. Tidak usah. Lihat kata estetika. Enggak ding. Nah ini kayak gini lepas nggak apa-apa nih. Untungnya udah masuk. Kalau nasib sial benang ketinggalan jarumnya tuh yang keluar. Yang penting tenang. Lagi ini kalau kalian udah pintar, bawa sisain dikit nggak apa-apa. Tapi kalau belum, kadang ini suka ketarik-tarik kamu nggak nyadar, tahu-tahu lepas. Ini sisain agak panjang aja nggak apa-apa. Ya, kan udah pintar, nanti sisain pendek nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau kepanjangan sisanya rumah sakitnya rugi. Yang kebuang banyak. Ada kan? Ketarik kan? Kalau kalian panik nanti sok-sok ketarik. Jangan ditiru. Tiga habisnya megangnya memang begini. Masukin ya. Ini diangkat. Ini jangan dipaksa narik lurus ya. Benang ini kan bengkong. Pas kalian masukin ya ikutin alurnya saja. Musuknya jadi musuk ya. Kalau teorinya 90 derajat. Masuknya gini. Pokoknya semua barang yang ditusuk-tusuk itu 90 derajat. Masuk gini. Ikutin. Masuk. Satu-satu aja. Ini keluarin dulu, terus sebelahnya lagi. Keluarin dulu. Masukin lagi. Ini. Oh ya. 1, 2. Karena kalian ini tadi dari sini kan, ini kan dari sini, tariknya ke sana, yang ini ke sana. Kalian ini ikutin aja. Enaknya gimana? Kalau kalian ngerasa, oh ini salah nih kayaknya, ini nggak enak. Ini kan benangnya nggak ada yang gibet nih. Nah, berarti kan betul. Kalau udah kencang, tarik ke salah satu ujungnya. Ini sebenarnya bebas sih. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Udah. Putar lagi. Itu berarti 2 simpul. 2 simpul ya dok berarti tadi. Yang pertama 2, yang kedua 1. Tapi kalau nggak salah, kalian disuruhnya 212. Dokter tapi tadi yang ini tadi ini 2 simpul atau 1 tadi dokter nyontohin? Yang kedua 1. Yang kedua 1. Yang pertama 2, 1. Kalau mau kurangnya kita tambahin lagi. 2 lagi boleh, 1 lagi boleh. Atau paling nggak tambahin 1 lah ya. Kan pertama dua lagi. Terus satunya kan? Maksudnya sebaliknya terus Kalau misalnya posisinya jahitnya dari kiri ke kanan. Nah itu nyusahin diri namanya. Oh, bisa. Enggak bisa. Namanya backhand. gimana tuh? Nanti gini, kalau kalian udah pinter gini, nanti belajar backhand. Iya, benar. Kayak badminton. Sama kayak ngelepas klem ini. Coba kamu ngelepas klem pakai tangan kiri. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Caranya gini kalau ngelepas ini.
Malah jangan dimasukin. Jam terbang. Ini. Ya. Kalau kamu masih kayak gini, sering terjadi pas koas ikut operasi. Koas boleh pegang kayak gini dok? Wah, kenapa nggak boleh? Katanya nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, Enggak lah, ya sayang banget capek-capek di kamar operasi nggak ikutan. Minta aja, dikasih. Ini nice to know, ini namanya jahitan backhand. Biasanya jahitan backhand sama kayak semua yang kegiatannya backhand itu kadang nggak masuk. Kalau lagi hati seperti gitu, ini bentuknya gini aja. Skillku. Coba tahu kamu besok ujian mau backhand. Dok, saya mau backhand. ngegas. Sangar. Terlalu mudah. Ya 110. 100. Nek berhasil. Gagal. Itu kayak nilai pretest kamu nggak sih? Kita pengujiannya sama sih. Pretestku berapa? Apa saja. Pengujiannya Sama aja. Prinsipnya huruf O model kanan dari kiri sama aja. Susah. Ini satu kali. Kalau mau satu kali gini doang. Tapi kalau cuma satu kali, risikonya apa? Lepas. Tuh. Oh, iya. Lepas kan dia. Kalau dua kali dia kenceng. Wangi ngerem. Ayo lah. Dua satu aja. 21. 2-1 boleh. Aku lupa tanya orang kakak kelas muda. 2-1 2-1-1. Udah, ini. 2 boleh, 1 boleh. Kalau mau menyusahkan diri sendiri, kayaknya. Irfan dengan tidak. Dah, monggo, siapa mau nyobain? Dok mau tanya. Mm-mm. Kan tadi habis anestesi itu kita nunggu dulu anestesinya. Oh enggak usah nunggu, dites aja. Itu nggak perlu langsung bekerja obatnya. Yang penting langsung dicek, habis kamu masukin obat, kelamaan nanti ujian. Langsung dicek apakah obat itu sudah bekerja atau tidak. Bu, masih sakit nggak? Terus sama kalau koyannya ngomongnya awal-awal tuh kita langsung pakai handscoon, jadi nyiapin yang klam dan lain itu udah pakai handscoon atau pas mau anestesi baru pakai handscoon? Kalau seingatku ya, kayaknya biasanya udah disiapin. Kamu pokoknya harus hati-hati, mana barang yang pastiin barangmu yang non steril itu udah siap. Jadi kamu jangan udah steril taunya ampulnya belum kebuka, speknya belum ada di situ. Tugasmu awal ketika kamu baru masuk, pastiin semuanya alatnya udah ada, speknya udah ada, udah kebuka lah, minimal sudah ditaruh di tempat steril, ampulannya udah kebuka. Ininya misalnya kayak tadi kan masih ketutup toples, kamu nggak perlu buka toples, pastiin itu dulu aja. Kalau itu udah langsung steril. Kalau anamnesisnya udah selesai semua, informasinya udah semua, nggak usah buru-buru steril, pastiin semua alatmu yang non steril itu sudah oke. Terus kalau speknya pakai yang berapa cc? Ya ada ketentuan, tapi biasanya kalau kulit itu kan tipis, biasanya pakai yang jarum 3 cc karena semakin besar spet itu kan jarumnya makin besar. 1 cc jarumnya kecil, 3 cc agak besar, ini 5 cc lebih besar lagi. Biasanya kulit itu pakai yang 3. Nilai 3 aja dong. Semuanya 3. Tapi udah pas ujian saono nen di situ. Yang penting jangan ini enggak di sini. Terima Apa kasih. lagi materinya? Jadi saya coba akhir dulu. Coba di Coba ada nggak ciklusnya? ada dong. Oh di sini ada juga ya? Jenis jahitannya disuruh berapa macam simbolnya?
Untuk jarum itu ada dua macam. Kan 9 sampai 11 kali lagi. Gerakan 9 sampai 11 kali lagi. Oh, gerakan 9. Oh alah. Orang ping 11 lek jahit. Itu jarum dok. Ini udah ada jarum ini ya? Belum ya? Benang tok ya? Jarum itu ada dua macam. Ini di sini. Ada taper, ada cutting, taper. Intinya ada dua itu. Ya. Taper itu dia bodinya round, bulat. Dia. Tadi langsung udah kan gila. Nah, ini adalah order. Nih, kalau kalian perhatiin, ini benangnya, jarumnya, dia segitiga, bangunannya segitiga. Nah, ini kan lucu, lurus tau, mas. Ya, ini kan sisinya ini ada lurus lagi. Ini segitiga tau. Ya, lihat ini segitiga. Ini namanya jarum cutting. Cutting itu dia biasanya dia lebih tajam. Lebih ngiris. Makanya biasanya untuk struktur yang lihat kayak kulit ini. Ini kan lihat nih. Dia masuknya lebih enak. Ada satu jarum lagi namanya taper. Enggak ada kayaknya. Oh ini taper nih. Nah ini taper. Ini ada tulisannya nih, taper. Kalau kamu ya baca aja tulisannya taper. Terus mau sih sini lo tulisannya cutting. Cutting. Nah ini cutting. Cutting. Taper. Dokter izin tanya. Dalam. Berarti nanti kita siap keluarin dulu ya kalau daerah steril baru itu. Betul. Mas ini kan kayak tadi aku kan tak apa-apa. Kalau ini suntak wae rak wis. Keluarin semua dok. Kalau misal belum disediain ya, disuntak. Dituang. Karena orang Jawa ya. Lupa aku. Ya. Ini cutting sama taper. Cutting buat kulit karena dia lebih lihat. Nah nanti kalian ujian pakailah ini biar nggak sengsara. Sengsara. Ya. Mau tak buktiin nih, ini taper ya. Taper. Taper. Tak kira. Ini dia round. Kalau tadi segitiga, kalau yang ini bundar. Loh, tapi kok itu lancip. Hapus tulisannya taper. Tetap segitiga. Segitiga tapi kecil. Untuk cutting hapusi. Ya. Ada EPT-nya. Kalau taper biasanya Ya berarti malah ujianmu aman. Kamu mau salah suntak ya tetep untuk cutting. kalau taper penggunaannya buat jaringan gimana? Ini dia buat jaringan ini yang lunak, jahit khusus, jahit lemak, suputis itu biasanya taper, jadi dia nggak ngiris. Ada khusus. Agak keluar di Jadi cutting sih orang taper itu hapus tenang. Ya pokoknya seperti itu ya. Nah kalau yang benangnya segini sebenarnya lebih enak nih buat ujian. Kalau yang tadi kan besar. Benang jarum itu salah ngomong. Karena kalian kan nggak butuh jahitan panjang. Apa tusukannya kan nggak perlu panjang. Nah, ini kalian nanti kesusahan ini. Berarti pakai ini segini ini aja. tandanya taper. Tapi yang melengkungnya 3/8.
Iya tetap sama 1/3 atau 3/8. Terus 3/8 kalau 1/3 lah kacik sidik ya berapa pula. Iya. Dok, tadi kalau misal jahit ini tuh masuk satu dulu terus keluar terus masuk lagi apa langsung begini? Nah kalau udah pinter langsung bablas ki gak apa-apa deh. Sini langsung ambil lagi sininya, masukin lagi. Kalau kamu masih pinter bisa langsung bablas. Tapi kalau kamu susahan satu-satu aja. Cuman semua ada tapinya. Kalau pakainya benang begini, Jarum. pakai jarum begini, benangnya oloran begini, resiko. Risiko kalau satu-satu. Nah, satu-satu, copot satu, baru masuk satu, copot, pasang lagi, masuk sini, copot lagi kalian. Nggak bisa. Nah, bukan, habis waktu ujian. Oh iya. Pokoknya kita fokus ujian ya. Ujian. Nanti prakteknya kalian temukan sendiri ilmumu. Ya. Nah, aku cara praktis ujian aja. Targetmu lulus ujian sih, Pak. Iya. Iya, benar. Nah, kalau mau aman, langsung bablasin aja. Jadi harus dengan penuh perhitungan. Kalian harus latihan biar bisa ukurannya kanan kirinya rapi. Kayak gini dilepas, jemput dulu. Nah gini. Nah kalau udah bablas ini kecopot, kan benangmu sama. Itu langsung biar simpul. Ya. Tapi kalau separuh, cek copot, copot, nangis. Pasang meneh, coba meneh, nangis meneh. Jadi ping telu nangismu ping 6 ya. Dah. Monggo. Sambil mau latihan. Ada lagi, mau tanya lagi. Mau latihan. Nanti kalau udah selesai, terus kita pasang. Nanti dikasih rawat lukanya bersih ya Bu, Pak. Jangan kena kotor dulu, nanti gantinya mungkin tiap 2 hari atau 3 hari bisa ganti dewi, duit lagi terus aku Oh ini dok yang nah nih taper itu yang orisinil round bentuknya, bunder dia. Nah kalau yang tadi kan segitiga tuh cutting tuh. Bener kan betul nggak? Nah, lagi material yang belum Belajarnya. Yang segi 8 tuh masuk. Yang segi 8. Yang segi 8 tuh. Yang ini. Oh, jahit. Oh, jahit. Tak matras. Iya. Disuruh juga nggak? Gak ada sih. Skip. Tak contohin aja ya. Jahit matras vertikal horizontal. Benang belum dijelasin. Benang intinya ada 2. Absorbable sama non absorbable. Absorbable berarti yang terabsorpsi. Non absorbable tidak terabsorpsi. Gampang. Kalau non absorpsi berarti harus dilepas. Berarti nggak mungkin kamu buat pakai jahit di dalam. Tuh, kalau kan nanti jadi korban. Kecuali untuk operasi-operasi besar, kalau buat jahit mengikat sesuatu tapi butuh permanen. Misalnya ada pembuluh darah harus kita ikat. Misal dia absorbable, ketika nanti udah ditutup ternyata dia keserat, terus habis itu risiko nanti jaringannya rusak. Nah kalau dia rusak, misal itu jahit pembuluh darah lah ya, ngikat pembuluh darah, kita pakainya benang yang absorbable. Keserat, tahu-tahu berarti nanti kan jaringannya bisa rusak, bocor lah itu nanti. Nah kalau jahit pembuluh darah biasanya tetap pakai yang non absorbable karena dia lebih permanen, lebih banyak. Biasanya jahit pembuluh darah biasanya tetap pakai benang ini kayak gini. Ini namanya benang silkam. Sidel mana ya? Kalau keramik itu, keramik catgut ini dia absorbable.
cat, namanya juga cat khusus kucing. Kalau nggak punya kucing-kucing dia tuh jadi penang nih. Ini asal-asal. Kita cari tahu beneran dari khusus kucing apa enggak. Aku juga ngerti soalnya. Jahit matras biasanya pakai, kalau jarumnya segede gini nuangis susah. Jahit kulit itu biasanya jarumnya kecil-kecil gini ada. Kan kulit gak butuh jahitan panjang. Kamu mau minta yang segi 8 kayak apa? Terserah dokter. Terus ini kan ada macam-macam, ada belum tak apa macam. Ini continue, Nah itu nyambung. jahit continue Boleh. boleh. Jahit continue sama prinsipnya, cuman awalannya tetap kayak tadi. Kalau kan kita harus butuh istilah angkore ya, pegangan awalnya. Kalau masih jahitan kedua itu masih bisa untuk kencengin jadi, tapi alon-alon ya. Sudah, tangan ini dah, jangan dipotong. Kalau kita mau continue, Masuk. sama kayak itu. Nyambung. Kan katanya minta jujur. Iya. Ya tahu. Ada dua macam continue. Jahit continue ada apa? Fungsinya ini, jahitan ini. Jahitan yang dilanjutin itu pas kapan Dok? Ini biasanya jahit dalam deh. Jahit perut, jahit peritoneum. Ini kan soalnya di sini ada. Berarti jarumnya nggak boleh lepas ya? Iya. Nah biasanya kalau yang zaman modern masa kini ini jarum sama benangnya udah nyambung. Nah nggak tahu kalian besok sana gimana. Oke, yang ini kayaknya. Kayaknya yang kayak gitu. Nah ini modelan puskesmas. Nggak salah. Ini jahitan benang puskesmas sama BPJS betul. Nah continue. BPJS. Continue ada dua. Ada yang langsung tarik gini doang. Bentar apa ya? Ya udah habis nusuk langsung tarik gini, Terus tusuk lagi. terus tusuk lagi. Jahit baju. Nanti berarti pas di akhir baru di fix kayak gitu. Nanti ujungnya ya itu. Udah pinter dong. Masuk akal. Awalnya doang dong. Nah, ada juga yang continue tapi interlocking. Interlocking ini dimasukin ke selanya sini. Jadi kayak jahitan. Itu yang kemarin. Oh. Jadi Nanti bentuknya nota gini. X. Nanti bentuknya gini nih. Estetik. Itu pasiennya bisa request Ini dong. biasanya objek. Ini biasanya jahitan peritoneum objek. Nggak kelihatan ini di dalam. Perutnya estetik. Yang love Dok. Emang sunat. Kalau kamu pesan minta jahitannya love dong. Ya. Gitu. Model apa? Kok banyak requestnya. Model. Ini salah kupingnya. Terus matras. Suruh matras. Matras kan? Ya, itu matras. Jahitan matras biasanya kepakainya buat apa? Kalau luka tembus. Yang namanya pasien luka itu kan kadang kulitnya sama tingginya nih, irisannya kadang beda. Caranya kalau misalnya lukanya irisannya sama gini,
Ya udah jahitnya biasa aja enggak apa-apa, satu-satu. Oke. Kalau kita beda begini. Kalau kita paksakan jahitan satu simpul biasa kan nggak ketemu. Kasihan nih nggak jodoh. Nah, solusinya adalah jahitan matras. Biasanya, lukanya jonjing, jahitnya matras wae, biasanya gitu. Tahu nggak? Figure of 8 buat sunat. Sunat ya, Jongjeng. jadi nyari-nyari namanya apa? Kalau figure of 8 nanti beda lagi gini, tak ajarin nanti ya. Cek tak matras sih, iya. Oke? Iya itu. Tusuk 90 derajat, nanti bilang tusuk dok, 90 derajat adanya ya kan biar sok tahu aja, padahal orang ngomong apa nih kayak ngerti aja. Nah, ini kalau matras ambilnya dalam. Nah kalau biasa ini kan langsung kita simpul. Kalau matras kita balikkan lagi. Oh jadinya emang sama jadi pas. Backhand. Salah jeruk, salah benar nggak sih? Backhand wangi lah masang jarum ada. Kanan kiri. Iya, sekarang kiri. Nah, kalau mau tutorial lebih menyusahkan lagi, ujian besok matras aja. Nih, kalau kamu lihat di sini, ini contohnya yang B nih yang saya bikin nih. Kan masuk dalam dulu. Tadi yang saya tusuk dalam. Ini misalnya ini kan masuk dalam. Sudah, baliknya lagi. Ambil kurang lebih 0,1 ke 0,2 mili aja dari ujungnya. Ambil di subkutisnya sini. Tipis. Nah ini kan ceritanya ini jonjong nih di bawah. Nah kalau kita langsung ambil tipisnya atasnya sini, nanti dia akan ikut naik ke atas. Biasa saja. Harapannya begitu. Ini apakah dua benang yang berbeda dong? Satu lah, Benang yang benangnya satu, kakak. Duh, salah benang. Ini harusnya yang tak pasang. Waduh, salah benar. Iya benar. Kamu kok nggak yang dari tadi sih? Udah kalau kepis terus sobek gimana dong? Kalau sobek ya Tahu Jawa. Biasanya kalau jaringan kutis Kalau- itu tebel mas. Oh, jadi kemungkinan sobeknya kecil. Dia kan lihat makanya. Ini Tipis banget ya. ya ini makanya aku bilang ini tutorial kamu menyusahkan diri sendiri kayak gini nih. Ya. Tapi ini tidak direkomendasikan. Dokter sering pakai jahitan ini gitu. Ya sering. Pas masuk sekolah ya, pas masuk sekolah ya tahu. Nih, itu catnya sama 2 kali langsung boleh. Wow, delicious. Mangan apa bos? Itu nggak bisa lanjut ke jahitan sebelahnya. Sayangnya tidak. Matras kan itu bukan kontinu. Nah, sama potong. Itu saya buat sejajarin aja. Kalau bukan jonjing. Tak. Coba jalani Skill. jalani ini dulu aja. Yang penting kan kalau yang menyilang apa tuh? ada yang menyilang nggak? Menyilang figure of 8 biasanya buat sunat. Itu biasanya buat meligasi pembuluh darah. Oh iya. Yang di atas. Udah sirkumsisi belum? Ujian. Pernah ikut. Misalnya di sini kan ada pembuluh darah misalnya di tengah sini. Terus apa sih? Validasi. Ada pembuluh darahnya di tengah sini ya. Prinsipnya tusuknya sama
intinya tusukan awal itu selalu sama. Tusuk satu sini, terus tusuk lagi di sisi yang sama. Tadi kan kamu masuk dari sini, keluar sini, masuk lagi dari sini, dari sisi sini. Dari sisi yang masuk. Masuk dari mana? Keluar dari mana? Masuk dari mana? Keluar dari mana? Terus jujur. Selesai sunat kalian. Ya. Kamu nggak sih? Yo, Biasanya bagus. Sudah selesai. Terus habis itu ditutup perban apa enggak? Iya. Tutup perban dulu nih. Di sini tuh saya tutup kan. Enak nih buat sini. Sudah beres PP tuh? Bawa pulang. Saya aja lagi. Dok, kalau misalnya ngejahit, terus tadi kan udah masuk sini, nah terus habis itu boleh pegang pakai tangan atau harus pakai pinset terus? Kalau Benangnya? kamu megangnya benang, pakai tangan aja. Oh ya. Tapi nggak disalahin sama penguji. Nyimpul tak mungkin mau pakai ini. Nangis nanti. Nangis. Pemujinya juga nangis. Loh, ini anak kok nyusahin diri sendiri. Dok, tapi katanya itu ada yang kayak ke depan sama ada yang ke depan sama yang ke belakang gitu, Dok. Itu ngaruh nggak simpul? Ada yang Kalau tadi kan, kalau aku prinsipnya huruf O. prinsip huruf O. Oh, gitu ya. Karena dia akan lebih searah kamu nariknya nanti. Ke depan ke belakang itu nariknya, maksudnya mungkin ya. Nih. Simpulnya ini, ketika kamu gini, Bang. nariknya ke arah kita. Ini kan udah di arah kita nih. Nah, ketika udah gini, ini kan baliknya ke sini toh. Nariknya nggak ke arah sini lagi, ke arahnya ke sana. Ini ke arah kita. Berapa kali? Ke sana, ke arah sana ya. Santai. Gitu. Arah ke depan ke belakangnya tarikannya. Menarik. Kalau muternya tetap prinsipnya gitu. Nah, apalagi Dok, ini tanya dok. Jalan. Kalau udah disimpul nih, tapi kelihatan kendor, itu bisa dikencengin ya? Kalau masih jahitan yang kedua, terus menjahit satu lagi, kadang masih bisa, kadang enggak. Kalau kamu hati-hati, nariknya sambil pelan gini, bisa. Tapi malah putus nanti takutnya. Jadi pastiin ketika kalian training pertama itu yang 2 kali putar itu Harus ingat. Oh. ya biasanya latihan dulu deh, biasanya sering-sering latihan nanti kalian ngerti. Bisa aku yuk kayak gini siapa ya?